Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Sekarang kita akan menggelar dialog pagi lagi bersama Ustadz Heri Nurdi dan Ustadz Husein Altas. Kita akan mengambil tema sejarah pengumpulan Al-Quran. Nah, bagaimanakah sejarah pengumpulan Al-Quran? Ini menarik ini. Alhamdulillah Ustadz Husein dan Ustadz Heri sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar Ustadz Heri. Fadhil Ustadz. Terima kasih Mas Kisna. Ustadz Husein, Mas Kisna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi tentang sejarah pengumpulan dan penyusunan. Termasuk juga kodifikasi dan penulisan. Karena ini prosesnya panjang gitu, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar. Meskipun dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, Mas Kisna, penyusunan sendiri sudah dilakukan ketika Rasulullah SAW masih ada. Salah satu buktinya adalah ketika Rasulullah tadarus bersama Jibril di akhir-akhir umur beliau untuk penyusunan surat. Artinya semuanya sudah tersusun rapi sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, tapi hari ini kita mendapatkan serangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu serangannya virusnya liberalisasi, Ustaz. Virus liberalisasi ini ditanam dalam tubuh dan pemikiran umat Islam lalu berkembang. Dia ke hadis, ke sunnah, ke fikih, termasuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diliberalkan. Berbeda dengan penyusunan Bible. Kalau penyusunan Bible itu mengalami mengalami proses yang luar biasa, distorsinya juga panjang, sejarah-sejarah penerjemahan, pengulangan, penulisan, macam-macam. Nah, sedikit mereview, barangkali nanti Ustadz Husein akan melengkapi dan menyempurnakan kisah yang saya kumpulkan dari beberapa sumber begitu. Rasulullah SAW sendiri memang memerintahkan Al-Quran ditulis dan memisahkan hadis jangan ditulis. Gitu. Itu sendiri kalau kita kumpulkan sebagai kronologis penyusunan dan penulisan Al-Quran itu sudah tersusun rapi, Mas Kisna. Baru pada akhir-akhir Rasulullah, mungkin barangkali 2 tahun atau 3 tahun ya Ustaz ya, Rasulullah murajaah bersama Jibril alaihissalam, itu dirunutkan. Kan kalau satu surat kan tidak turun serta-merta. Al-Baqarah turun bertahap beberapa kali dalam waktu yang berbeda, diselingi dengan surat-surat yang lain. Begitu juga surat Al-A'la turun tidak serta-merta. Yang awal-awal surat turun penuh satu surat itu surat Al-Fatihah saja, Mas. Turun 7 ayat. Itu pun kita masih berantem 7 itu pakai bismillah apa enggak pakai gitu kan. Kalau enggak pakai bismillah berarti 6 Ustaz ya. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, proses pengumpulan ini diteruskan oleh salah satu ummul mukminin yang mengumpulkan manuskrip. Artinya ketika disebut manuskrip dia tertulis rapi. Sudah tertulis ya. Tertulis rapi. Salah satu yang mengumpulkan dengan rapi adalah ananda dari Sayyidina Umar ya. Hafsah. Ibunda Hafsah. Termasuk Aisyah juga. Termasuk Ibunda Aisyah mengumpulkan banyak sekali referensinya, sangat banyak. Lalu kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar serta para sahabat-sahabat utama melakukan musyawarah tingkat tinggi begitu ya, kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan dan menyeragamkan. Prosesnya memang panjang, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar, lengkap diseragamkan oleh Sayyidina Utsman dan disebarkan sejak Sayyidina Utsman ke berbagai penjuru kawasan yang dijangkau oleh kaum muslimin. Ada beberapa petugas baik yang menulis maupun mencatat, merekam dalam bentuk ingatan dan juga verifikasi. Nah, salah satu yang mengambil peranan sangat unik itu sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini, Mas Kisna, beliau jalan ke kampung-kampung mengumumkan barang siapa yang masih memiliki catatan Al-Quran, tolong kembali ke Masjid Nabi,
kumpulkan saksi-saksi dan melakukan verifikasi untuk dikumpulkan dan secara, jadi tidak ada tuh sebetulnya logikanya nggak ketemu, apalagi kalau kita merujuk kepada Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran ini datang dari Allah dan Allah sendiri yang menjaganya. Masa Allah yang menjaga Al-Quran dimakan kambing, kan susah. Logikanya itu nggak ketemu kalau buat orang-orang beriman. Nah, seluruh sahabat itu melakukan mega project menyusun Al-Quran. Sampai-sampai sahabat Bilal bin Rabah pun melakukan peran, meskipun kecil itu sangat penting. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sekarang, Mas Krisna, salah satu yang mendapatkan jariahnya adalah sahabat Bilal. Nah, hari ini kita mendapatkan serangan dan mau tidak mau benteng umat Islam yang bernama masjid dan di dalamnya ruhnya Al-Quran itu sedang didobrak. Pernah ada Ustaz pameran sejarah Al-Quran, Ustaz. Terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama tentang jenis-jenis khat. Ada Khufi, ada Yamani, ada Persi, macam-macam dijelaskan, dan perkembangan penulisan Al-Quran. Dulu kan tidak ada makhraj, tidak ada titik, tidak ada dhamma, lurus saja sehingga susah dibaca, tidak mudah. Nah, itu termasuk juga proses kodifikasi, Mas, menyeragamkan qiraahnya sesuai dengan tradisi dan dialek Quraisy. Meskipun qiraah yang lainnya juga diakui. Nah, menariknya Ustaz, pameran ini yang diundang anak-anak SD, Ustaz. Jenis khat Quran, kaligrafi bermacam-macam. Lalu kemudian yang kedua bermacam-macam Quran. Lalu yang ketiga tentang sejarah penyusunan Al-Quran. Nah, di dalam chamber yang ketiga itu, Ustaz, seolah-olah ditanamkan kepada kaum muslimin yang hadir bahwa Al-Quran ini nggak lengkap, mengalami distorsi, termasuk bahasa konon disebutkan oleh para orientalis, Al-Quran ini diambil dari bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab tapi Arab kuno yang berkembangnya justru di Syam, di wilayah Yerusalem, Damaskus dan sekitarnya. Lalu penyusunannya juga begitu, mengalami problematika yang sangat rumit, termasuk juga memperkenalkan tafsir hermeneutika agar kita itu memahami kalam ilahi ini sesuai dengan filsafat manusia. Karena kita nggak mungkin memahami bahasa langit langsung turun, tuh nggak mungkin. Nah, sebetulnya Ustaz, yang ingin kami dapatkan keterangan, penjelasan dan mungkin tambahan informasi dari literatur yang kita pelajari bersama-sama, sejarah penyusunan Al-Quran ini bagaimana, Ustaz? Apakah perbedaan pendapat antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar perlu disusun apa enggak? Itu intensitasnya sejauh mana? Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma shrah sudurana li marashidi amrik wa saddidna ala hadik wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bersama-sama kita mengkaji, meneliti, mempelajari tanpa dipengaruhi oleh berbagai macam masukan-masukan yang tidak meyakinkan, masukan-masukan dan berbagai macam riwayat
yang menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin, kita kembali kepada Al-Quran untuk menerangkan dirinya. Sebenarnya tahapan pengumpulan Al-Quran ini dimulai pada masa Nabi kita Muhammad SAW dengan jelas. Dan apa yang ditulis oleh Nabi kita selama 22 tahun sebenarnya hanya merupakan salinan ulang dari apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin." Allah bersumpah, aku bersumpah dengan posisi dari setiap bintang, baik pada galaksinya maupun galaksi ya, bersama galaksi-galaksi yang lain yang begitu menakjubkan, yang semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Allah bersumpah dengan gugusan bintang, bukan merupakan sumpah yang sederhana. Mungkin pada masa itu manusia hanya memahami sekelumit dari kebesaran Allah, tapi saat ini setelah manusia menyaksikan gugusan bintang, salah satunya adalah matahari kita yang termasuk di dalam galaksi Bima Sakti ini, dengan planet-planet yang mengelilinginya. Tata surya kita saja sudah merupakan hal yang menakjubkan. Yang terkuat dari rahasianya hanya sedikit. Bagaimana kita beralih kepada bintang-bintang yang lain, beralih kepada galaksi yang lain seperti Andromeda, yang bintangnya katanya sejumlah 1 triliun. Belum galaksi-galaksi yang lain, dan manusia sampai saat ini belum mampu untuk membatasi luasnya alam. Nah, di saat Allah bersumpah, aku bersumpah demi posisi dari setiap bintang di angkasa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, dan ini sungguh merupakan sumpah yang amat dahsyat bila kalian memahami maknanya. Allah bersumpah untuk menegaskan, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini betul-betul merupakan bacaan yang amat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang benar-benar terjaga, terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada sesuatu yang mendekatinya. Tidak ada seseorang pun yang dapat mendekatinya kecuali mereka-mereka yang disucikan. Pada saat berada dalam Lauh Mahfuz, malaikat-malaikat suci yang menjaga, memeliharanya atas perintah Allah. Pada saat diturunkan, Allah juga menjaga langit, tidak mengizinkan jin untuk lagi menguping, sebagaimana sebelumnya diantarkan oleh Jibril Al-Amin. Disampaikan kepada Rasulnya Al-Amin, Muhammad SAW. Dan Allah menegaskan pada akhir suratul Jin bagaimana Allah menjaga, memelihara Rasulnya dari berbagai macam gangguan agar Rasulullah dapat menyampaikan firman-firman Allah dan risalahnya dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan terjaga, sebagaimana yang Allah tegaskan pada akhir suratul Jin. Kemudian kita jumpai dalam surah Abasa, Allah berfirman, kalla innaha tadhkirah. Artinya Allah menjelaskan kepada Rasulnya bahwa peran beliau ini hanya memberikan peringatan dan menyampaikan risalah. Faman syaa, siapa yang ingin mengambil pelajaran, yang ingin mengenal kebenaran, kemana dia harus kembali? Faman syaa dzakara, silahkan dia ya mengambil pelajaran fi suhufim mukarramah. Kembali kepada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya. Mutahharah, yang disucikan. Biaidi safarah, yang diantarkan oleh duta-duta Allah. Kiramim bararah, yang mulia dan patuh berbakti pada Allah. Di saat Allah memerintahkan kita kembali kepada suhuf mukarramah, kira-kira kembali kepada sesuatu yang ada apa tidak ada? Ada suhufan. Kalau diperintahkan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada suhuf, suhufnya tidak ada. Berarti perintah Allah sia-sia. Abstrak. Nah, kemudian kita tahu bahwa Al-Quran merupakan bahagian dari rukun yang kita imani. Kalau kita mengimani sesuatu yang tidak ada,
Nah, sekarang kita kembali kepada firman Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kitabnya yang Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kira-kira Allah menunjuk kepada sesuatu yang ada apa kepada sesuatu yang abstrak? Ada. Ustaz. Dalam surat Hud Allah mengatakan Alif lam mim kitabun unzilat ayat kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang betul-betul disempurnakan ayat-ayatnya kemudian disusun dari sisi siapa? Di sisi Allah. Allah yang maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan dalam suratul An'am hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab yang kami turunkan dan penuh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah. Mungkin kalau Allah memberitakan sesuatu, orang-orang untuk mengikuti sesuatu yang enggak ada? Enggak mungkin, Ustaz. Enggak mungkin. Pada akhir surah Al-Buruj Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim." Dia merupakan kitab yang bagaimana? Yang agung, yang berada dalam lauh mahfud. Dari mulai lauh mahfud diantarkan oleh Jibril Al-Amin, disampaikan pada Rasulnya. Rasul memerintahkan sahabat-sahabat mulia yang terjaga, terpelihara untuk menulis Al-Quran. Kemudian diperiksa Rasul dan dikumpulkan di tangan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW dengan sendirinya mengumumkan ayat-ayat tersebut. Nah, sahabat-sahabat di samping menghafal, mereka juga yang mampu menulis. Jadi terdapat dua versi. Satu versi Rasulullah, satu versi sahabat. Sahabat mengumpulkan untuk mereka hafal dan mereka pelajari. Tapi dalam menyusun Al-Quran, otomatis merujuk pada sahabat-sahabat Nabi dalam menyusun, pasti karena mereka menyusun sendiri akan berbeda dengan susunan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang menjadi tolok ukur adalah susunan Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira mungkin tidak diturunkan Al-Quran yang terjaga, terpelihara dari mulai lauh mahfud, diantarkan oleh Jibril Al-Amin, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menulis, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dijaga, dipelihara. Nggak mungkin, nggak berani, Ustaz. Mustahil. Mustahil. Kemudian kita kembali ke dalam suratul Qiyamah. Allah berfirman pada Rasulnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu gerakkan lidah kamu membaca Al-Quran tergesa-gesa. Jadi ketika Jibril membacakan, Rasulullah takut lupa, takut hilang. Cepat-cepat dihafal. Dia mengikuti apa? Bacaan Al-Quran. Allah ingatkan dalam suratul A'la, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kami akan membacakan pada kamu dan kamu tidak akan lupa kecuali bila Allah kehendaki. Karena manusia juga membutuhkan lupa. Di antaranya merupakan kebencian, merupakan permusuhan, merupakan hal-hal yang menyedihkan. Ini amat dibutuhkan. Cara bacanya aja dipandu ya, apalagi kontennya. Betul. Oleh karena itu Allah terjudkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tugas kami, kata-kata alaina itu menjadi tugas kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Begitu kami membacakannya, ikutilah cara membacanya. Cara membacanya diajarkan, diriwayatkan oleh para qurra secara mutawatir. Kemudian kenapa ada qiraat sab'ah? Untuk memudahkan suku-suku bangsa Arab yang terbiasa dengan dengan dialek tertentu agar mudah membacanya. Contohnya Kisai dalam membaca menggunakan imalah. Itu ada sebahagian suku bangsa Arab yang membaca mirip dengan orang Betawi. Saya, kita. Kalau suruh bilang kita, balik lagi ke asalnya. Untuk memudahkan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala ajarkan mereka membaca sesuai dengan dialog mereka. Wadduhe wallaili idza saja. Kalau qiraat hafaz kebagian. Bismillahi majriha wa mursaha. Menunjukkan bahwa hafaz rupanya dia belajar dari seorang yang membaca dengan imalah. Ini memudahkan buat mereka, tetapi apa? Tidak merubah teks Al-Quran. Walaupun bacaan berbeda, tulisan sama semuanya. Sama tulisannya.
Nah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tadi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Begitu juga inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah tegaskan, kami yang menurunkan adz-dzikir dan kami yang akan turun tangan menjaga memeliharanya. Karena kalau Allah tidak menjaga memelihara, lalu kaum muslimin kehilangan apa? Kehilangan kitab sucinya. Mereka akan beralasan di hadapan Allah, kau perintahkan kami untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Qurannya mana? Padahal itu adalah modul untuk pengadilan, Ustaz ya. Modul untuk pengadilan di hari kemudian nanti, di mana amal kita akan ditimbang dengan timbangan Al-Quran. Nah, kemudian kembali. Kita dengarkan riwayat-riwayat dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah. Kita temukan bahwa riwayat-riwayat ini sebetulnya diriwayatkan bukan dengan tujuan yang baik. Syiah maupun Sunnah memiliki peran dalam menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran, baik disadari maupun tidak disadari. Kita meyakini sebagian besar lugu menerima riwayat tersebut tanpa disadari. Misalnya apa kalau tidak? Oleh karena itu dalam riwayat Al-Kafi, sebagian Al-Kafi kita jumpai bagaimana mereka menyatakan ya, Quran yang ada ini tidak sempurna. Quran yang ada tidak sempurna. Yang saat ini kita Nanti pegang. baru ketika apa? Ketika tiba datang Imam Mahdi, Sempurna. teks Al-Quran akan datang sempurna. Lalu kita bertanya, memangnya yang wajib beriman, yang menjadi umat Nabi kita, hanya yang hidup pada masa Imam Mahdi? Lalu dari masa Rasulullah wafat, atau masa katakan para imam Ahlul Bait wafat, sampai kepada Imam Mahdi, apakah mereka tidak dituntut untuk beriman? Kalau mereka hanya mengimani sebahagian Alkitab, mengingkari sebahagian yang lain, apakah sempurna keimanan mereka? Kemudian kita jumpai dalam versi Ahlus Sunnah ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat-ayat rajam hilang. Ada lagi riwayat bahkan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan tadinya terdapat ayat yang menerangkan bahwa masa menyusui yang melahirkan pengharaman itu 10 kali menyusui. Kemudian dihapuskan menjadi 5 kali menyusui. Rasulullah wafat, kita masih membaca ayat-ayat tersebut. Tapi sekarang ayat tersebut tidak ada. Seolah-olah menyatakan bahwa apa? Ada hilang. Ada yang hilang dari Al-Quran. Kemudian kita jumpai juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar setelah peperangan Al-Yamamah antara kaum muslimin dan pasukan Yamamah yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab yang menyebabkan matinya sekian banyak sahabat yang mulia, datang kepada Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, bahwa sahabat-sahabat Rasul yang menghafal Al-Quran banyak dari mereka yang wafat. Saya khawatir Al-Quran akan hilang. Bagaimana kalau kita mengumpulkannya? Abu Bakar mengatakan bahwa ini bid'ah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Saya tidak akan melakukan. Akhirnya Sayyidina Umar mengajak dia berdialog, mendesak, sampai pada akhirnya Abu Bakar tentram hatinya untuk mengumpulkan Al-Quran. Hadis ini merupakan hadis yang benar-benar menimbulkan petaka. Kenapa? Ketika Abu Bakar dalam riwayat tersebut mengatakan bahwa ini bid'ah, berarti Rasulullah tidak pernah menulis, tidak pernah mengumpulkan. Padahal ada. Kita yakin bahwa ini bukan dari Sayyidina Abu Bakar, bukan dari Sayyidina Umar. Mereka betul-betul orang yang menjaga Al-Quran. Sampai ketika Sayyidina Umar diminta mengumpulkan hadis, dia menolak. Abu Bakar pun juga mengingatkan, wanti-wanti agar orang kembali kepada Al-Quran. Nah, bagaimana sahabat kembali kepada Al-Quran apabila Quran ini tidak ada? Dan menyebutnya sebagai bid'ah. Sebagai bid'ah. Kemudian Abu Bakar dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, ketika dia menyaksikan para sahabat sibuk dengan hadis dan berbeda pendapat, karena kan tidak terjaga. Orang mungkin saja berbohong, ya, mengatakan bahwa ucapan Rasul, padahal bukan dari ucapan Rasul. Bahkan pada masa Rasul, orang berani berdusta. Hingga Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi Abu Bakar mengatakan, kalian saya jumpai berbeda-beda pendapat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Orang yang datang setelah kalian pasti akan berbeda-beda pendapat. Oleh karena itu,
hendaklah kalian berpegang pada kitab Allah. Kalau orang bertanya kepada kalian, katakan antara kami dan kalian terdapat kitab Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi yang dilarang, halalkan dan haramkan apa yang diharamkan Allah. Nah, ketika Abu Bakar mengatakan antara kami dan kalian ada kitab Allah, artinya apa? Kitab tersebut betul-betul berada di tengah mereka, baik yang dihafal maupun yang ditulis. Jadi kita lihat bahwa bagaimana dengan mempergunakan nama Abu Bakar yang begitu mulia. Seolah-olah menisbatkan satu kemuliaan buat Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Quran. Padahal di satu sisi betul-betul menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa riwayat ini juga merupakan orang yang bagaimana? Yang berjasa berjuang di sisi Rasul. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak orang mempergunakan nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu juga mempergunakan nama-nama Ahlul Bait. Tapi mereka berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi Syiah maupun Sunnah kedua-duanya bertanggung jawab. Karena membiarkan riwayat-riwayat yang meragu-ragukan masuk di tengah-tengah buku mereka tanpa mereka koreksi. Bahkan mereka telan, mereka biarkan juga umat untuk menerima begitu saja. Nah sekarang anak mau tanya sama Ustaz Heri. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak diakui salat seseorang kalau tidak membaca fatihatil kitab, pembuka Alkitab. Artinya, pada masa Rasul, Al-Fatihah ini sudah menjadi pembuka Al-Quran bukan? Sudah. Kalau yang menyebutkan Fatihah ini pada bahasa sahabat, berarti sahabat yang mengumpulkan. Tapi ketika disebutkan tidak diakui sholat seseorang bisa tidak membaca Fatihatul Kitab, berarti dari mulai masa Rasul, Al-Fatihah itu sudah menjadi pembuka Al-Quran. Al-Quran turun secara bertahap, lalu Allah perintahkan pada Rasulnya, letakkan pada surah ini. Letakkan pada surah ini. Kemudian dalam waktu yang sama, Nabi menyusun surah-surah Al-Quran hingga berakhir masa hidupnya. Beliau meninggalkan dunia, Al-Quran telah terkumpul dengan sempurna. Oleh karena itu Allah tutup dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tidak mungkin agama disempurnakan kecuali kalau pedoman agama itu apa? Sudah datang. Sudah sempurna. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini dibacakan pada waktu Arafah. Itu haji perpisahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 2 tahun sebelum wafat. Enggak sampai. Setelah itu 80 mungkin sekitar 80 hari kemudian. 80 hari. Ya. Rasulullah kembali ya. Nah, kita lihat bahwa orang yang mengatakan bahwa Muawiyah sebagai penulis wahyu amat dipertanyakan karena masuk Islamnya Muawiyah pada masa Fathu Mekah, setelah itu Rasulullah kembali. Dan Allah nyatakan pada saat haji perpisahan tersebut bagaimana Allah telah menyempurnakan agamanya. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara siapa? Di antara para ulama yang menulis ulumul Quran mengatakan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran ditangani oleh Nabi atas perintah Allah. Turun beberapa surah, kemudian Allah turunkan beberapa ayat. Allah katakan letakkan dalam surah Al-Baqarah, letakkan dalam surah Al-Imran. Karena dalam menyusun langsung ditangani oleh Allah. Adapun penyusunan surah-surah Al-Quran itu merupakan ijtihad dari para sahabat, bukan dilakukan Rasul. Ini bersandar kepada riwayat apa? Riwayat yang meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Padahal riwayat ini bukan riwayat mutawatir. Sedangkan Al-Quran itu seharusnya dalam mengimani sesuatu, baik dalam pengumpulan ayatnya maupun pengumpulan surahnya harus berdasarkan riwayat yang mutawatir. Karena Quran ini bukan kembali kepada riwayat dhanniyah. Jangan kita samakan Quran dengan apa? Dengan super semar. Ada yang hilang. Ada yang hilang sampai terjadi perbedaan pendapat hingga kini. Di mana teks asli atau naskah asli dari super semar tidak ditemukan. Padahal jaraknya begitu dekat. Nah, kalau dari Rasul sampai kepada Abu Bakar terdapat
terdapat keraguan-raguan terhadap sebahagian ayat Al-Quran hingga sebahagian sahabat harus berkeliling mencari-cari ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah dapat dikatakan sebagai rukun iman yang meyakinkan? Padahal Allah berulang kali mengatakan dzalikal kitab, hadza kitabun anzalnahu ilaika, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikral mu'minin. Kemudian Allah jelaskan bahwa Quran yang diterima Nabi adalah salinan dari apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz, dan bagaimana Allah menjaga Rasulnya sebagaimana menjaga langit agar tidak didekati oleh jin. Kemudian bagaimana di Lauh Mahfuz juga dijaga dengan ketat. Kemudian bagaimana Rasulullah juga dijaga, dipelihara oleh Allah agar dapat menyempurnakan risalah Allah dan menjadi hujjah buat mereka. Oleh karena itu riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayatnya disusun oleh Nabi atas perintah Allah, sedangkan surahnya disusun oleh para sahabat, merupakan riwayat dan pendapat yang amat meragukan. Karena kalau kita perhatikan, susunan Al-Quran yang ada ini tidak ada perbedaan sedikit pun. Dari mulai Rasul sampai saat ini. Adapun versi para sahabat yang mereka tulis untuk kepentingan mereka membaca dan mempelajarinya, pada masa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bersama para sahabat diperintahkan untuk dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian dibakar, dan mereka disatukan dengan nas dan teks Al-Quran yang dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya pengumpulan orang-orang yang diundang untuk datang ke Nabawi itu untuk mengumpulkan, bukan untuk diverifikasi tapi untuk diseragamkan dengan yang resmi. Jadi dikumpulkan semua versi-versi para sahabat yang mereka tulis, ya, bukan merujuk kepada pengumpulan Rasulullah SAW. Karena kalau dibiarkan kembali kepada versi mereka, apa jadinya? Bermacam-macam. Kita ada sebuah buku yang menulis versi-versi para sahabat yang bermacam-macam. Ada versi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Kita tidak pastikan juga bahwa ini merupakan hal yang meyakinkan. Susunan surahnya berbeda-beda. Iya. Nah, susunan yang berbeda-beda, tulisan yang berbeda-beda yang tidak dikontrol, diperiksa oleh Rasulullah SAW, itu yang dikumpulkan oleh para sahabat kemudian dibakar. Setelah itu Quran versi Rasul disalin, kemudian disebarkan ke seluruh negeri agar menjadi pedoman dan acuan bagi mereka. Jadi manuskrip Al-Quran yang ditulis oleh Rasul, kemudian diserahkan pada istri Rasul, dilanjutkan kepada khalifah berikutnya, baik itu Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian dilanjutkan juga kepada para tabi'in, di mana Quran telah beredar dengan meluas. Beredar dengan meluas. Kemudian melalui ayat-ayat Al-Quran. Bukan berdasarkan riwayat, kita temukan hadza kitabun, ya, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini sebuah kitab, tidak bicara mengenai surah, ini sebuah kitab. Ya. Berarti seluruhnya. Iya, uhkimat ayatuhu, yang benar-benar disempurnakan ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirincikan, ya, min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab yang penuh dengan hikmah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jadi bagaimana ayat-ayat Quran semuanya menerangkan, bukan hanya ayat-ayatnya disusun oleh Rasul atas perintah Allah, sampai surah-surahnya pun betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirincikan, diuraikan, dan ditangani langsung oleh yang maha bijaksana maupun maha tahu. Nah, hadis tadi yang beredar di tengah-tengah kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak diakui salat seseorang kalau tidak membaca pembuka Alkitab, meyakinkan kita bahwa Al-Fatihah ini dari mulai masa Rasul merupakan pembuka Al-Quran Al-Karim. Ustaz, kalau gitu riwayat-riwayat ini muncul oleh siapa? Di zaman apa? Kepentingannya apa? Begini sekarang, musuh-musuh Islam, Yahudinya, ya, terutama sekali Yahudi, Nasraninya, kaum munafiknya, mereka tidak mampu sama sekali mengubah ayat-ayat Al-Quran seperti yang mereka lakukan pada
manuskrip Taurahnya maupun Yahudi. Kitab-kitab yang lain. Karena memang kitab-kitab ini bukan diturunkan untuk selama-lamanya. Untuk masa tertentu. Sesuai dengan kehendak Allah dan pergantian nabi demi nabi hingga sampai pada nabi kita yang dijadikan sebagai nabi penutup dan diutus untuk semua manusia. Begitu juga ketika mereka menjumpai mereka tidak mampu untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran karena betul-betul dari mulai Lauh Mahfuz, kemudian diantarkan oleh Jibril duta Allah, diserahkan pada duta Allah dari kalangan manusia Nabi kita, kemudian dicatat, ditulis, kemudian dikumpulkan dengan sempurna di bawah pengawasan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu disosialisasikan, kemudian Nabi dari mulai apa? Menerima Al-Quran, wanti-wanti mengingatkan mereka untuk tidak menulis selain Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Faman katabah falyamhu. Siapa yang menulis selain Quran, hapuskan. Jadi perhatian orang fokus kepada Al-Quran. Begitu pula pada masa sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Mereka semua fokus terhadap Al-Quran. Dan bila menjumpai ada orang yang menulis, langsung mereka bakar. Ini riwayat cukup ma'ruf dan masyhur. Jadi perhatian mereka terhadap Al-Quran. Agar orang kembali kepada Al-Quran. Melanjutkan apa yang disampaikan Rasul dari risalah Al-Quran. Dan Nabi juga mengatakan, balighu anni walau ayah. Meyakinkan kita bahwa Al-Quran telah ada, terkumpul, tertulis pada masa Nabi kita. Kemudian dipelihara, dijaga oleh khalifah berikutnya. Dan disosialisasikan di tengah-tengah umat. Di samping dalam bentuk manuskrip, juga dihafal oleh para sahabat Nabi. Dilanjutkan oleh para tabi'in hingga untuk terjadi pemalsuan merupakan hal yang mustahil. Tapi kalau hadis, Rasulullah melarang orang menulis hadis. Para sahabat juga tidak mengumpulkan hadis. Lalu munculnya hadis tersebut yang meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan ini bid'ah, berarti menghapuskan apa yang mutawatir. Yang meyakinkan bahwa Rasulullah menulis, mengumpulkan. Tahu-tahu riwayat ini mengatakan bahwa mengumpulkan Quran merupakan bid'ah. Gimana coba kira-kira? Mungkin yang menyusun atau meyakini hadis ini barangkali tidak punya kemampuan untuk merelasikan ayat-ayat atau keterangan Rasul. Jadi mereka nggak punya tujuan untuk seperti itu. Kalau itu gimana, Ustaz? Begini ya, kan Quran merupakan rukun iman. Dan Allah dalam Al-Quran itu berulang kali menegaskan bahwa Al-Quran menjadi hujjah Allah di hari kemudian nanti. Agar manusia tidak beralasan di hadapan Allah bahwa kami tidak tahu menahu. Nah, saya bacakan dalam surat Al-An'am. Coba perhatikan Ustaz Heri ya. Kita perhatikan dalam suratul An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 155 yang tadi kita bacakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, penuh keberkahan. Ikutilah Al-Quran, bertakwalah kalian agar kalian dirahmati oleh Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran? Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Agar kalian tidak beralasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, bahwa Alkitab hanya diturunkan pada dua kelompok sebelum kami, Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan kami tidak pernah sama sekali apa? Mempelajari Alkitab. Masa apa? Masa engkau menyalahkan kami atas kebodohan kami, sedangkan kami sama sekali tidak pernah mempelajari Alkitab. Betul enggak? Kemudian, au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, atau kalian beralasan kalau Alkitab diturunkan untuk kami akan lebih baik dari mereka. Kami akan lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan mereka. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sekarang telah datang pada kalian keterangan, bukti, hujjah yang terang benderang dari Tuhan kalian, juga petunjuk dan rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya?
Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Kami akan menghukum orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang amat betul-betul mengerikan, dengan amat-amat yang sangat-sangat buruk disebabkan karena mereka berpaling dari Al-Quran. Nah, kita bertanya Ustaz Heri, Allah menurunkan Alkitab agar tidak menjadi alasan buat bangsa Arab bahwasannya mereka belum pernah menerima Alkitab seperti orang Yahudi maupun Nasrani. Dan mereka mengatakan bila kami menerima Alkitab, kami akan lebih baik dari mereka. Nah, kira-kira mungkin tidak Al-Quran diturunkan kemudian hilang? Kalau kayak ini nggak mungkin Ustaz. Sama sekali nggak mungkin. Jadi kita bukan sama sekali merendahkan martabat kedudukan Abu Bakar dengan menafikan riwayat ini. Bukan juga kita tidak menghargai keluarga Rasul dengan menolak riwayat-riwayat kebohongan yang ada pada buku mereka. Tapi Quran merupakan rukun iman. Kalau kita ulangi dengan khusyuk, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Jelas-jelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Quran itu sebagai kitab yang begitu agung, mulia, tinggi, di mana tangan-tangan kotor tidak mampu untuk menjangkaunya. Dan kitab ini tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kitab manapun. Diterima oleh duta-duta yang begitu mulia dan patuh pada Allah. Kalau Quran hanya dijaga di Lauh Mahfuz, sedangkan di bumi ketika diterima Rasul atau setelah wafatnya Rasul tidak dijaga, berarti bukan menjadi hujjah. Akan timbul keraguan bahwa Quran mengalami distorsi, ada ayat yang dimakan kambing, ada ayat yang berhubungan dengan rajam hilang, ayat yang berhubungan dengan roboah hilang. Ini kan berbahaya sekali. Oleh karena itu kita tanya, mana yang lebih mutawatir, Quran yang ada sama kita ini, yang tersusun sedemikian sempurna dan tidak ada perubahan dalam susunan maupun ayat-ayatnya, apa riwayat-riwayat tadi yang menimbulkan keraguan? Riwayat sangat mungkin berubah. Oleh karena itu, bila kita kembali kepada Al-Quran yang berbicara mengenai dirinya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kebatilan tidak mungkin melekat menghinggapi Al-Quran. Min baini yadayhi, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Artinya sebelum turunnya Al-Quran, ketika masih di Lauh Mahfuz, Allah katakan la yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian ketika diantarkan oleh Jibril Al-Amin, pintu-pintu langit semua dijaga dengan ketat. Sampai jin mengatakan wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harusan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jin bercerita sebelum Rasulullah diutus bahwa kami tadinya mendekati langit, duduk-duduk untuk mendengarkan berita-berita dari pembicaraan malaikat. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba-coba mendekat, langsung diburu oleh panah-panah api yang berasal dari bintang-bintang yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena mulai saat itu Rasul diutus, Quran diturunkan, Allah tidak mengizinkan hal-hal yang bakal menimbulkan keraguan-raguan, kecurigaan terhadap kesucian Al-Quran untuk ada. Ini proses sterilisasi gitu. Sterilisasi. Kemudian lihat pada akhir suratul Jin. Pada akhir suratul Jin. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, panjang lebar berkenaan dengan itu, Allah mengatakan dalam suratul Jin bagian terakhir. Bagian terakhir dari suratul Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ini untuk menyindir mereka-mereka yang meyakini bahwa jin dan sebagian manusia mengetahui yang gaib. Allah katakan yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Dan Allah tidak menampakkan hal-hal yang gaib kecuali ya, bagi apa? Hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala apa? Allah kehendaki dan Allah ridhai. Dari berita-berita mengenai surga dan lain sebagainya Allah sampaikan kepada Rasulnya, itu merupakan berita yang hak. Adapun berita-berita ramalan-ramalan yang datang dari tukang ramal dan dukun, semua itu merupakan kebohongan. Jadi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Kecuali rasul-rasul yang Allah ridhai. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Rasul ini betul-betul dikawal di hadapannya, di belakangnya, dalam pengawasan penjagaan Allah. Kenapa? Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar para rasul ini apa? Betul-betul dapat menyampaikan risalah Tuhan mereka, wa ahata bima ladaihim. Allah juga meliputi mengenai keadaan mereka.
Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah telah memperhitungkan segala sesuatu dengan sempurna. Adada, baik itu bilangannya maupun menyangkut hal yang lain. Jadi melalui suratul jin Allah menerangkan bahwa jin tidak sama sekali memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan intervensi, bahkan mendekat, menguping pembicaraan para malaikat pun tidak. Ketika sampai di tangan Rasul dijaga, dipelihara. Nah kita bertanya, begitu Rasulullah wafat, apakah Allah akan membiarkan Al-Quran tidak terpelihara? Tidak, pasti dipelihara. Kalau seandainya tidak terpelihara, terjadi distorsi. Apalagi terjadi keraguan-raguan karena ayat-ayat Al-Quran berserakan, sampai orang harus mencari ayat, kemudian orang mengumpulkan melalui tulang, melalui ini, melalui itu, seolah ini merupakan zaman purba. Padahal Rasulullah SAW menulis surat kepada raja-raja. Dan di zaman itu, orang mempergunakan papirus yang dipergunakan oleh apa? Oleh orang-orang Mesir dari mulai zaman Fir'aun sebagai apa? Kertas. Kertas. Kemudian juga menggunakan kulit-kulit, biasanya mereka menulis tulisan-tulisan indah. Pada kulit mereka gantungkan. Sampai syair-syair mereka yang mereka perlombakan, mereka gantungkan melalui kulit, mereka letakkan di Ka'bah. Nah, surat-surat pada saat itu menggunakan suhuf dan sahifah. Oleh karena itu tidak mungkin sama sekali Allah akan membiarkan Al-Quran setelah wafatnya Rasul lenyap seperti super semar. Ya. Kemudian dikumpulkan kembali oleh para sahabat. Tapi yang terjadi, Quran telah terkumpul, ditulis oleh para penulis wahyu di bawah pengawasan Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasulullah menyampaikannya. Para sahabat menghafal dan menulis. Nah, tulisan para sahabat ini bisa berbeda-beda. Sedangkan manuskrip yang dikumpulkan Nabi disusun baik ayat-ayatnya maupun surah-surahnya yang diawali dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan Suratun Nas, bukan ijtihad para sahabat. Sahabat sama sekali tidak punya peran dalam pengumpulan Al-Quran. Peran mereka hanya menyalin, mensosialisasikan, mengajak umat kembali kepada Al-Quran, mengamalkan isinya. Dan bukan merupakan satu kerendahan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berjuang di sisi Nabi selama 23 tahun, apabila riwayat tadi tidak dinisbatkan kepadanya sebagai pengumpul Al-Quran. Bahkan riwayat ini menjatuhkan Abu Bakar dan menimbulkan keraguan-raguan pada Al-Quran. Karena ketika Abu Bakar mengatakan bahwa ini bid'ah, masa orang yang taat begitu, Ustaz, gitu ya? Jadi mustahil keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mustahil juga Sayyidina Umar akan mengucapkan hal yang sama. Mereka sahabat-sahabat mulia, tapi riwayat ini riwayat yang dipalsukan untuk menimbulkan keraguan-raguan Al-Quran. Oleh karena itu kita lihat, mereka tidak mampu mengubah Al-Quran, tapi mereka memasukkan kebohongan melalui tafsir. Kalau kita baca tafsir At-Tabari, berapa banyak riwayat Israiliyat yang masuk ke dalamnya. Yang menggambarkan Nabi Daud mengejar-ngejar seorang wanita sampai memerintahkan suaminya untuk berperang agar bisa mengambil istrinya. Nabi Muhammad juga ya, dalam riwayat bagaimana tergila-gila pada istri anak pungutnya, sampai akhirnya Allah perintahkan Zaid untuk menceraikan istrinya agar nabinya dapat menikahi wanita tersebut. Ini luar biasa, fitnah yang luar biasa. Kemudian kisah Nabi Daud juga, sudah punya istri 99, masih ingin mengambil apa? Istri orang lain. Sebagaimana dalam surat Shad digambarkan bahwa Allah menegur Daud katanya dengan mengirimkan malaikat, 2 orang malaikat yang menaiki apa? Dinding rumahnya. Kemudian Nabi Daud ketika dalam keadaan terkejut, 2 orang tersebut mengatakan bahwa kami datang untuk meminta kamu menyelesaikan urusan kami. Teman saya punya 99 kambing, saya hanya punya 1. Dia ingin mengambil kambing saya. Gimana pendapat kamu? Akhirnya Daud menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan karena merampas istri orang padahal sudah punya 99 istri. Akhirnya Daud bertobat kepada Allah. Ini merupakan kebohongan yang besar. Itu cerita itu siapa yang ngarang, Ustaz? Nah, orang-orang Yahudi lebih dari itu mereka karang. Kita saksikan bagaimana Allah katanya berkelahi dengan Adam. Nabi Lut memperkosa apa? Putri-putrinya. Itu kisah-kisah berkaitan dengan Hercules. Kan terdapat dalam buku Perjanjian Lama. Itu semua merupakan legenda, kebohongan yang dimasukkan menggunakan nama apa? Perjanjian Lama atau Kitab Taurat. Jadi kita lihat, kebohongan-kebohongan yang terdapat dalam Perjanjian Lama tanpa disadari oleh sebahagian kaum muslimin masuk ke dalam tafsir Al-Quran melalui Ka'bul Ahbar dan teman-temannya. Nah, orang-orang kita dengan lugu menerima riwayat tersebut, ya, kemudian mereka masukkan dalam Al-Quran. Ini merupakan dosa besar dari mereka yang terlibat dalam apa?
dalam memasukkan hal-hal seperti ini ke dalam tafsir Al-Quran. Padahal tafsir yang sebaik-baiknya yang kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui arti wahyu, coba kita pelajari wahyu dalam Al-Quran dipergunakan untuk arti apa. Begitu juga kata muhsanat yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Ada penggunaan pemakaian yang bukan kembali kepada apa? Riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Begitu juga. Kalau kita ingin tahu apakah Al-Quran dikumpulkan pada masa Rasul, apakah pada masa setelah itu. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan, Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir tilka ayatul kitabil hakim dzalikal kitab tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Begitu banyak dalam Al-Quran. Dengan dasar kembali kepada Al-Quran, kita akan betul-betul menemukan keyakinan yang tidak meragukan bahwasannya Al-Quran bukan hanya ayatnya disusun oleh Nabi, tapi surah-surahnya disusun oleh Nabi. Dan dari mulai masa Nabi, Al-Quran sudah seperti ini. Diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Suratun Nas, sebagaimana sabda Nabi, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tapi kalau kembali kepada riwayat, ada riwayat mengatakan Al-Falaq sama An-Nas bukan bahagian dari Quran. Ada riwayat mengatakan bahwa surat Taubah tadinya lebih 200 ayat, sekarang hanya 129 ayat. Bayangkan coba. Mana sisanya, Ustaz? Jadi kalau kita menerima riwayat tadi dengan begitu saja, kita sama saja memberikan senjata buat musuh-musuh Islam untuk menyerang kita. Tidak heran kalau kalangan liberal, demikian pula kalangan orientalis, mereka menyerang kita melalui apa? Melalui riwayat-riwayat tadi. Riwayatnya bukan datang dari luar, tapi dari buku-buku riwayat kita maupun sejarah kita yang menggambarkan Nabi ketika menerima Al-Quran seperti orang yang terkena ayan. Nabi sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan 70 orang pengikut Nabi Musa mendengarkan Allah berbicara kepada Musa, tidak mengalami apa-apa. Nabi Musa bahkan dengan penuh gembira, ceria berbicara kepada Allah ketika ditanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kamu wahai Musa? Musa mengatakan, "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami." Ini tongkatku, aku gunakan untuk bertelakan bersandar, dan aku gunakan juga untuk menggiring kambingku. Dan aku memiliki manfaat-manfaat yang amat baik melalui tongkat ini. Dia berbicara panjang lebar dengan Allah karena kegembiraan yang luar biasa. Tidak mengalami nasib seperti apa. Tapi kenapa Rasulullah diriwayatkan kejam? Ya. Ada lagi sebuah riwayat. Nabi berjalan bersama sahabatnya, kemudian dia berpisah dari mereka, tahu-tahu dengar suara yang mengguntur dari langit. Sahabat khawatir terjadi apa Rasulullah kan? Akhirnya setelah itu Rasulullah datang. Rasulullah mengatakan, baru saja saya mendengar wahyu dari Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yashhad an la ilaha illallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan api neraka daripadanya. Lalu sahabat mengatakan, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri wahai Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Apa kami dapat umumkan? Rasulullah bilang jangan. Nanti mereka bersandar pada hadis tadi. Masa wahyu hanya untuk sekelompok orang aja? Padahal Quran menyatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bukan untuk mereka yang bergelimangan kejahatan, waktu mau mati baru mengatakan saya bertaubat ya Allah. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Jadi walaupun dia bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kalau dia bergelimangan dosa, kemudian waktu mati dia baru bertaubat, Allah tidak akan terima taubatnya. Ini merupakan ayat-ayat yang jelas. Akhirnya hadis tadi membuat orang berani berbuat kejahatan, berbuat zina, mencuri, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Yang penting dia bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau tadi kan Ustadz menerangkan Quran ini menjelaskan tentang dirinya sendiri. Iya. Baik secara kontennya, konteksnya, historisnya. Kan Ustadz terampil tuh Ustadz. Surat Al-Jin menutup semua, lalu kemudian surat-surat yang lain melengkapi. Nah, orang kayak kami nih Ustadz yang nggak punya keterampilan gitu. Sementara orang-orang pintar di sekeliling kami banyak semua. Ada yang lulusan McGill, ada yang lulusan Harvard, lulusan Yale, yang punya pengetahuan Al-Quran versi orientalis. Ada orang-orang yang lulusan negara-negara Arab yang ternyata tidak merujuk Al-Quran, tapi merujuk riwayat. Sikap kami dan posisi kami gimana Ustadz? Sebetulnya hal ini kalau kita merenungkan dengan baik ya, ini dibangun bukan 1 hari 2 hari. Sebagai contoh, saya belajar di Al-Azhar kurang lebih 8 tahun. Yang saya terima dari kajian saya mengenai ulumul Quran seperti yang terdapat dalam riwayat tadi.
kita ini ditakut-takuti untuk langsung kembali kepada Al-Quran. Kita harus merujuk kepada riwayat. Akhirnya kita baru terbangun, sadar, sewaktu kita mendapatkan serangan dari luar. Begitu kita mendapatkan serangan dari luar, kita mulai mengkaji kembali riwayat dan pendapat yang selama ini kita yakini, kita telan begitu saja. Ternyata memang ini amat meragukan, bukan hanya bagi mereka, bahkan bagi kita. Sampai-sampai seorang hafidz Quran yang besar di Saudi Arabia, seorang Mesir, dia murtad dari Islam. Karena apa? Akibat dari serangan orang-orang kafir, orientalis terhadap Al-Quran. Dan dia nggak mampu sama sekali menjawab. Kalau kita kembali kepada riwayat, semakin dalam kita terjerumus. Akhirnya kita berupaya untuk betul-betul melupakan riwayat tersebut, sementara waktu kita kembali kepada Al-Quran, meresapi keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan riwayat-riwayat yang sejalan, kita temukan selama ini kita telah betul-betul terpedaya. Terpedaya karena kita tidak merujuk Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang benar-benar utuh bagi kita semuanya. Jadi kalau seandainya dulu saya mengatakan bahwa Al-Quran, ayat-ayatnya dikumpulkan oleh Nabi atas perintah Allah, sedangkan surah-surahnya secara ijtihad, saya mohon ampun pada Allah dalam hal ini. Setelah melihat kebenaran yang begitu jelas, kemudian melihat ayat-ayat yang begitu meyakinkan, ternyata kedudukan riwayat yang masih dipertanyakan, apalagi Nabi sendiri melarang apa? Orang untuk menulis hadis. Dan kita saksikan Umar bin Khattab beristikharah selama 1 bulan penuh. Apakah dia mengumpulkan hadis apa tidak? Ternyata di akhir tidak. Bahkan Imam Ali juga ya tidak mengumpulkan hadis. Beliau membacakan Al-Quran, dan kita tahu bahwa Ahlul Bait sebagai pendamping Al-Quran. Oleh karena itu para imam dari Ahlul Bait sendiri, ini peringatan buat kalangan Syiah, bahwa para imam dari Ahlul Bait dengan tegas mengatakan, kalau kalian meriwayatkan dari Nabi maupun dari kami, hati-hati. Cocokkan dengan Quran. Yang cocok kalian ambil, yang tidak kalian buang jauh-jauh. Karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Sedangkan Nabi diancam oleh Allah. Kalau dia berani mengada-adakan sesuatu, ya, kami akan putuskan nadi yang berhubungan dengan jantungnya. Jadi bagaimana Nabi diperintahkan betul-betul untuk menyampaikan risalah Allah, dan beliau seorang duta yang menyampaikan berita dari Allah dengan sejujur-jujurnya. Lalu kita bertanya, apakah kita lebih mulia dari Rasulullah? Lebih mulia dari Abu Bakar, dari Umar, Utsman, dari para sahabat yang hidup mereka untuk menyampaikan Al-Quran. Dan Nabi mengatakan, balighu anni walau, bukan walau hadis, walau ayat. Apa kita lebih mulia dari mereka? Rasulullah setiap saat menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, sedangkan kita ceramah keliling mengajarkan ke sana kemari yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Malah menjerumuskan umat dalam perselisihan, pertikaian, karena pedoman yang berbeda-beda. Satu kembali kepada akidah salaf, kembali kepada akidah syariah, akidah maturidiyah, akidah syiah. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kemudian kita satukan dalam nama Islam, terikat dengan tali Allah, insya Allah pertentangan, perselisihan di antara kita akan hilang. Oleh karena itu kalau kita baca Al-Kahfi, kita akan temukan riwayat-riwayat yang membuat bulu roma kita ini merinding. Oleh karena itu saya sesalkan kenapa ulama-ulama Syiah tidak dengan tegas dari kalangan usuliyin mereka untuk membersihkan riwayat tersebut, atau paling tidak mereka mengumumkan dengan tegas bahwa riwayat-riwayat ini tidak benar sama sekali. Agar orang berhati-hati. Begitu pula dari kalangan ulama-ulama kita juga merujuk kepada Al-Quran sebagai neraca, sebagai tolak ukur, menyisihkan riwayat yang tidak benar dari referensi kita. Dengan cara seperti ini insya Allah umat akan bersatu. Tapi sekarang kalau kita menolak riwayat tadi, orang akan mengecam kita. Bahwa Ustadz Husain mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Ustadz Husain mengingkari apa yang disepakati. Saya tanya, apa yang disepakati itu disepakati kapan? Sekarang apa pada masa sahabat? Kalau pada masa sahabat mereka bersepakat pada Al-Quran. Sedangkan riwayat yang kalian katakan dari Abu Bakar maupun dari Umar, riwayat ahad. Jadi kita lihat, setiap golongan, setiap kelompok. Riwayatnya ahad, bukan mutawatir. Dan uniknya apa? Kita jumpai setiap kelompok ini, untuk membela kefanatikan mereka terhadap kelompok, mereka membuat riwayat-riwayat palsu. Jadi zaman itu kalau pengen menegaskan posisi atau menyerang lawan, dia bikin riwayat. Bikin riwayat. Oleh karena itu kita tanya, Ustaz Heri, mulai Al-Quran dikumpulkan kapan? Pada masa sahabat, tabi'in, apa pada masa Bani Umayyah? Masa Rasulullah. Hadis. Oh, hadis. Maaf, kalau Quran pada masa Nabi, kalau hadis?
Jauh setelah Rasulullah. Pada masa Bani Masa Umayyah. Bani Umayyah. Kenapa? Karena kalau orang semua merujuk kepada Al-Quran, niscaya tolok ukur dipergunakan oleh umat untuk mengkritisi pemerintahan mereka yang tidak sesuai dengan Quran. Oleh karena itu mereka bayar banyak orang untuk membuat hadis-hadis palsu yang mendukung kepentingan mereka, yang melakukan pembenaran terhadap berbagai macam kebijakan mereka. Oleh karena itu hampir dikatakan ya, pengumpul-pengumpul hadis ya, di samping dari Bani Umayyah kebanyakan merujuk kepada ahli Syam, bukan ahli Madinah. Boleh dibuktikan. Nah, dengan dasar ini alangkah indahnya. Kita maksudkan mereka Kalau kita ngomong gini kita diserang banyak orang, Ustaz. Kalau kita diserang karena satu kebenaran, itu merupakan satu kemuliaan. Kalau seandainya orang memfitnah kita karena kita menyampaikan kebenaran, kita tidak lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi diingkari, didustakan, diperangi, difitnah, begitu pula para nabi sebelumnya. Jadi kalau kita berdakwah hanya memilih hal-hal yang enak-enak, menyenangkan dan aman-aman, kita pertanyakan kebenaran dakwah kita. Kalau kita menyampaikan yang keluar dari Al-Quran, kemudian kita diserang, dengan sendirinya mereka punya alasan. Tapi kalau kita menyampaikan Al-Quran, meyakinkan umat bahwa Al-Quran terjaga, terpelihara sebagaimana yang Allah terangkan, dikumpulkan pada masa Nabi. Kemudian dijaga, dipelihara juga pada masa sahabat Nabi. Mereka semua bekerja sama untuk menyampaikan Al-Quran. Apakah ini merupakan satu kesalahan? Tapi kalau dikatakan saya mengingkari riwayat yang meriwayatkan Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar, dan saya mengatakan bahwa ini bukan keluar dari mulutnya Sayyidina Umar maupun Abu Bakar, saya berani bersumpah dalam hal ini. Dan saya berani betul-betul menyatakan bahwa saya meyakini kebohongan atas nama mereka. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka di sisi Allah sebagai orang-orang yang berjuang di sisi Nabi-Nya. Dan mereka dengan teguh memperjuangkan Al-Quran, mensosialisasikan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Begitu pula para Ahlul Bait juga menjaga Al-Quran. Jadi kalau orang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait, mengaku sebagai pengikut Abu Bakar, Umar, Uthman atau Ali, tapi mereka menjauh dari Al-Quran, bahkan mereka mengedepankan selain Al-Quran, maka kita yakin bahwa mereka bukan pengikut keluarga Rasul, bukan pengikut sahabat Rasulullah. Nah, pertentangan juga yang berkecamuk antara Syiah Sunnah, ini semua dipelopori juga oleh apa? Oleh syaitan-syaitan dan sekutu-sekutunya yang ingin mencabik-cabik persatuan umat, memalingkan kita dari tujuan agama yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita bersikukuh dengan riwayat tadi untuk menjawab para orientalis musuh-musuh Islam, mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mengalami distorsi, mereka bilang super semar aja. Yang dekat mengalami distorsi. Betul enggak? Sampai saksi-saksi hidupnya masih ada, mereka tidak mampu untuk mengeluarkan naskah asli super semar. Jadi tidak mengherankan, oleh karena itu, semenjak kita menyadari hal ini, kita merasa terpanggil untuk menyampaikan, mengumumkan bahwa Al-Quran betul-betul sebagaimana yang Allah nyatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Quran dari mulai membacanya, dari mulai konten ayatnya, susunan kitabnya, sebagaimana yang Allah berulang kali mengatakan, dzalikal kitab kitabun anzalnahu. Demikian pula tilka ayatul kitabil hakim, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa kitab ini langsung disusun, dikumpulkan oleh Allah, dan Allah perintahkan Rasulnya dan terjaga, terpelihara sebagaimana yang Allah tegaskan dalam kitabnya. Adapun pada masa sahabat, sahabat menyalin ulang, kemudian disebarkan. Adapun ayat-ayat Quran yang dikumpulkan berdasarkan versi sahabat di luar versi Rasul, itu yang dibakar agar betul-betul umat bersatu dalam kitab yang sama. Jadi kalau sebetulnya merujuk dan kembali kepada Quran, mudah ya Ustaz? Mudah sekali. Kita diberikan jalan yang lurus, kita berputar-putar meliuk-liuk. Maka pepatah Arab mengatakan darbut tariq wa indarat. Mendingan jalan yang lurus nih, ya, jalan yang lurus yang jelas daripada kita nyari-nyari robos ke sana kemari kan. Cuma sayang-sayang orang Islam nih nyari yang seru Ustaz, kan kalau kisah-kisah itu seru Ustaz. Betul. Orang begitu mendengarkan kisah-kisah, apalagi kisah semakin unik, semakin mengherankan, semakin apa? Iya, semakin diminati. Sampai Mutahari mengatakan, banyak orang bercerita mengenai Imam Husain, penuh dengan kebohongan. Itu yang membuat orang menangis. Tapi kalau bicara mengenai perjuangan beliau dengan bersih, lurus, orang nggak tertarik. Sampai seorang ulama ditegur, kenapa kamu
kok bicara mengenai sejarah Imam Husain dengan berbagai macam kebohongan. Dibilang ini yang membuat mereka menangis dan membuat mereka mau mengeluarkan uang. Adapun kalau saya sampaikan apa adanya, mendorong mereka untuk berjuang. Karena Imam Husain mengatakan saya keluar ini bukan karena kesombongan, bukan karena riya, tapi ingin memperbaiki agama yang disampaikan oleh kakekku yang telah dirusak oleh keadaan dan pemerintahan. Bukan menjadikan kematiannya sebagai tragedi yang didramatisir ya, untuk membuat orang menangis tapi tidak mengubah kehidupan mereka. Mereka lari ke masa lampau untuk menangis meratap, bukan memperbaiki masa kini sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ini harus disebarin di Instagram nih, meratapi masa lampau tapi tidak mengubah masa depan gitu. Betul. Orang ribut berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah Abu Bakar, apakah Ali. Saya bilang ini kisah masa lampau yang tidak akan mengubah keadaan. Kalian lari dari peperangan, firor minaz zahaf. Bukan memperbaiki masa kini, tapi kalian menjadikan kisah-kisah lampau sebagai kisah-kisah yang seolah-olah menjadi tujuan dari agama kalian. Menggali kubur. Menggali kubur kembali, bukan kita berusaha belajar dari masa lampau, mengacu kepada Al-Quran, memperbaiki masa kini, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan pertentangan di masa lampau. Kita lihat Barat semakin maju karena mereka belajar dari sejarah. Sedangkan kita justru apa? Mengulangi sejarah-sejarah buruk di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya Islam ternoda, mereka meragukan Al-Quran, mengatakan bahwa umat Islam atas bimbingan Al-Quran melakukan tindakan barbar, pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan menghalalkan istri orang waliyadzubillah. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana caranya, atau Ustaz bisa memberi kami tips gitu Ustaz, bagaimana caranya berinteraksi dengan Quran yang mudah, langsung, enak dipahami dan mampu mengkaitkan konteksnya itu. Ada, saya kenal seorang ini asalnya seorang pemabuk, seorang yang menghabiskan waktunya dalam hura-hura, tidak menguasai bahasa Arab sama sekali. Allah kasih subhanallah melalui satu kejadian dia bertobat. Dia kembali ke jalan Allah. Begitu dia bertobat, dia berhubungan dengan Al-Quran. Dia kaji Al-Quran, dia baca Al-Quran dengan berulang-ulang, membaca juga buku tafsir. Subhanallah, dia berkeliling di tengah-tengah masyarakat, bahkan termasuk teman-teman dia yang dulu mabuk-mabukan, dia sampaikan Quran pada mereka. Sebagaimana yang dia fahami. Dan Anas sering mendengarkan apa yang disampaikan. Ternyata pemahaman dia amat menakjubkan. Allah berikan dia pemahaman yang amat menakjubkan, yang tidak terlintas dalam benak kita, Allah berikan buat dia. Al-Quran betul naskahnya, teksnya, manuskripnya diturunkan Allah, tapi untuk memahami Al-Quran, Allah berjanji untuk memberikan pemahaman bagi mereka yang cinta pada Al-Quran. Allah kasih setiap tantangan di luar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemahaman ke dalam hati mereka yang mencintai Al-Quran dan mempelajarinya. Dan Allah katakan berulang kali dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau kita langsung membaca Al-Quran, di samping dengan bantuan buku-buku tafsir sebagai rujukan buat kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita kaitkan ayat dengan ayatnya. Untuk dapat mengaitkan dengan sendirinya, kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kita sering-sering membaca Al-Quran, kemudian dengan mudah dengan bantuan Mu'jam Mufahros sebagai contoh, kita bisa mengumpulkan, katakan hal-hal yang berhubungan satu sama lain. Katakan ingin mengetahui wahyu atau kitab, kita buka Mu'jam Mufahros, kata kitab akan keluar semua ayat yang berhubungan dengan kitab. Kata wahyu akan keluar semua ayat yang berhubungan dengan wahyu. Kata muhsanat akan keluar semua ayat yang berhubungan dengan muhsanat. Jadi melalui Mu'jam bagi mereka yang tidak menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang sering menghafal Al-Quran, kemudian memahami terjemahannya, dia akan langsung betul-betul memahami Al-Quran dengan begitu indah. Dan Allah akan berikan betul-betul ilham. Tapi yang penting ada kecintaan, keterbukaan terhadap kebenaran, dan jauh dari kesombongan. Karena tidak mungkin Al-Quran akan difahami oleh orang-orang yang menyombongkan diri. Kalau tidak salah, ayat yang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir itu diulang 4 kali Ustaz. Dalam satu surat. Dalam satu surat. Nah, itu kalau tandanya apa? Tandanya, dan Allah menggunakan kata lam taukid. Qad merupakan taukid juga. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah bertanya fahal min mudzakir. Tapi sekarang orang ditakut-takuti dari Al-Quran. Quran mengajak orang merenungkan, mempelajarinya, kita dijauhkan dari Al-Quran. Dan Allah mengatakan,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa hati kita yang tertutup? Dan kalau Allah mengajak kita merenungkan Al-Quran, secara nggak langsung Allah juga mudahkan bagi kita. Kalau Ustaz Heri baca buku matematik, baca Al-Quran mudah mana? Quran Ustaz. Baca kimia, fisika, matematik. Quran Ustaz. Dan Quran ini orang awam bisa menangkap sesuai dengan kemampuannya. Orang yang berilmu akan lebih luas. Seperti lautan, orang datang mengambil dari lautan, tergantung gayungnya. Tergantung wadahnya kan. Jadi Allah berikan kemudahan. Tapi sekarang orang ditakut-takuti kalau belajar Quran sesat. Akhirnya orang masuk dalam hadis, riwayat yang bermacam-macam. Akhirnya ketergantungan pada ulama besar. Nah, kalau ulamanya ngajar Quran, menyampaikan Quran, lama-kelamaan Al-Quran melekat di hati umat dan orang tidak gampang dibodoh-bodohi. Sekarang dibodoh-bodohi untuk siapa? Untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Ada orang yang ingin berpengaruh, mencari keuntungan dari masyarakat dan pengikut. Melalui riwayat dan pendapat yang tidak jelas, umat disesatkan. Bahkan diadu domba satu sama lain. Tapi kalau Quran dibacakan, mereka akan terpukul. Quran mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita lihat ini yang dilarang oleh Allah menjadi penyakit bukan awam, ulama kena penyakitnya. Kita lakukan semua itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Begitu juga itanibu katsiran minadh-dhanni wala tajassasu kan? Semua penyakit ini bukan awam, ulama yang memberikan contoh. Alqab juga sangat banyak. Oh, fulan kelompok ini, fulan kelompok ini. Sematan-semata. Nah, kita sekarang ingin melepaskan pakaian golongan semua dengan hati yang tulus, penuh kepasrahan pada Allah. Semua pakaian golongan kita lepaskan, kita gunakan pakaian Islam yang Allah ridhai. Dan ini keluar dari mulut kita dan hati kita. Dan kita ingatkan pada mereka-mereka yang meragukan, mengatakan Ustadz Husaini punya apa? Punya satu metode untuk mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Sudah dekat semuanya, percaya akan digiring ke arah golongannya. Saya katakan kalau saya punya niat seperti itu, di tempat ini atau di jalan dimanapun juga, biar Allah tunjukkan laknat kutukannya, biar mereka semua terbuka mata, saya berbohong. Tapi kalau tidak, saya minta mari bersama-sama demi kebaikan kalian, bukan untuk saya pribadi. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul yang selaras dengan Al-Quran. Kemudian jangan kalian mengatakan ana sunni, ana syi'i, ana nahdi, ana muhammadi. Ini hanya organisasi. Kalau dibawa ke hadapan Allah di hari akhirat nanti, Allah nggak kenal. Dan tidak akan diakui. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah. Kita berkumpul pagi hari ini, mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita semua dan meyakinkan kita akan kebenaran Al-Quran. Baik surahnya, baik ayat-ayatnya, semua disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan Rasulnya dan dijaga dari mulai di Lauh Mahfudz sampai ke tangan Rasulnya. Demikian pula setelah wafat Rasulnya hingga kini dan akhir zaman sebagai hujjah Allah yang tidak meragukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Husain atas subhanallah pencerahannya ya bagi kita semuanya. Jadi kita kembali saja ke Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi selanjutnya. Jangan lupa nanti tanggal 15 November ada Umat bersama Ustaz Husain atas pengajian Umat, tempatnya di Pendopo Silaturahim. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, Akal Firman, dan juga sama Khalid Jawir. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun ukfi Mustafa wal Murtada wa ibnahuma